I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Sukma Laili. Pembahasan kali ini yaitu mengenai utang obligasi. Sebelum mulai pelajaran, baiknya kita berdoa dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Baiklah. Akuntansi utang jangka panjang. Utang jangka panjang adalah utang yang diharapkan akan dibayar dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun atau lebih dari 1 siklus operasi normal perusahaan. Dan dengan menggunakan aktiva tidak lancar yang ada atau dengan menimbulkan kewajiban jangka panjang lainnya atau dengan mengalihkan menjadi modal saham. Dana jangka panjang yang diperoleh dari luar perusahaan bisa melalui utang jangka panjang, yaitu utang yang jangka waktunya lebih dari 10 tahun. Umumnya digunakan untuk membelanjai perluasan perusahaan atau modernisasi dari perusahaan. Jenis-jenis dari utang jangka panjang yaitu yang pertama, utang wesel jangka panjang. Lalu yang kedua, utang obligasi. Yang ketiga, utang hipotek. Dan yang keempat, yaitu utang bersyarat atau contingent liabilities. Jadi inilah merupakan jenis-jenis utang jangka panjang. Dan di video sebelumnya telah membahas utang wesel jangka panjang. Untuk kali ini saya akan membahas mengenai utang obligasi. Baiklah, utang obligasi adalah obligasi itu sendiri, yaitu merupakan janji tertulis untuk membayar bunga secara periodik dan sejumlah nilai nominal pada tanggal jatuh tempo. Jadi, utang obligasi atau bonds payable yaitu pinjaman untuk jangka waktu yang panjang dari masyarakat untuk pembayaran kembali dapat dilakukan secara sekaligus atau sinking fund system pada hari jatuh tempo atau diangsur amortisasi sistem setiap tahunnya. Jadi, utang obligasi ini bisa dibayar sekaligus, bisa juga diangsur setiap tahunnya. Jenis-jenis dari obligasi ditinjau dari waktu jatuh temponya ada 2, yaitu obligasi biasa dan obligasi berseri. Selanjutnya, apabila ditinjau dari jaminannya, obligasi yang dijamin jadi dibagi menjadi 2, yaitu obligasi yang dijamin dan obligasi yang tidak dijamin. Selanjutnya, ditinjau dari bentuknya, obligasi ada 2, obligasi atas nama dan obligasi kupon. Lalu berikutnya, ditinjau dari pembayarannya, obligasi ada 3, obligasi biasa, obligasi pendapatan, dan obligasi yang dapat ditukar. Inilah merupakan jenis-jenis dari obligasi. Selanjutnya kita akan masuk keuntungan dan kerugian menarik obligasi.
Dilihat dari keuntungan dan kerugian. Yang pertama, keuntungan pemegang obligasi tidak mempunyai hak suara dalam kebijakan perusahaan sehingga tidak memengaruhi manajemen. Yang kedua, bunga obligasi mungkin lebih rendah dibanding dengan dividen yang harus dibayarkan kepada pemegang saham. Yang ketiga, bunga merupakan biaya yang dibebankan pada perusahaan yang dapat mengurangi kewajiban pajak, sedangkan dividen adalah pembagian laba yang tidak dapat dibebankan sebagai biaya. Lalu berikutnya kerugiannya, bunga obligasi adalah beban tetap baik dalam keadaan perusahaan mendapat laba atau mengalami kerugian. Jika perusahaan tidak mampu membayar obligasi yang jatuh tempo, pemegang obligasi tetap mempunyai hak untuk menuntut pengembalian obligasi, sedangkan pemegang saham tidak mempunyai hak demikian. Karena pemegang saham adalah pemilik perusahaan yang turut bertanggung jawab menanggung risiko kerugian perusahaan. Jadi ini merupakan keuntungan dan kerugian menarik obligasi. Bunga obligasi, pada umumnya bunga obligasi dibayar tiap 6 bulan pada tanggal-tanggal tertentu yang disebut dengan tanggal kupon. Jadi bunga ini biasa disebut dengan tanggal kupon. Misalnya dibayarkan setiap tanggal 1 Maret dengan 1 September. Jadi jaraknya setiap 6 bulan sekali. Atau bisa juga setiap tanggal 1 April dengan 1 Oktober. Jadi inilah merupakan pembayaran bunga obligasi atau kupon setiap 6 bulan sekali. Kejadian yang mengakibatkan timbulnya pencatatan biaya bunga yaitu dapat meliputi pada waktu pengeluaran obligasi yang tidak terjadi pada salah satu tanggal kupon sehingga timbul bunga berjalan yang harus dibayar oleh pembeli untuk masa mulai tanggal kupon terakhir sampai tanggal transaksi. Lalu berikutnya, setiap tanggal kupon membayar bunga 6 bulan untuk utang obligasi yang beredar. Jadi setiap 6 bulan sekali akan membayarkan bunga atas utang obligasi yang beredar. Lalu berikutnya, pada akhir periode akuntansi, membuat jurnal penyesuaian untuk bunga berjalan yang dihitung dari tanggal kupon terakhir sampai dengan penyusunan neraca. Jadi misalnya tanggal pembayaran terakhir kita yaitu tanggal 1 Oktober. Dari tanggal 1 Oktober ini sampai dengan tutup buku di tanggal 31 Desember harus ada jurnal penyesuaiannya. Atau misalnya terakhir di tanggal 1 September. Maka dimulai dari tanggal 1 September sampai dengan 31 Desember untuk tutup buku kita akan membuat jurnal penyesuaiannya. Lalu berikutnya pada awal periode akuntansi membuat jurnal pembalik atas bunga berjalan tersebut. Jadi jurnal penyesuaian ini akan dibuat jurnal pembaliknya. Berikutnya ada penjualan obligasi. Penjualan obligasi yaitu harga jual atau beli obligasi tidak selalu sebesar nilai nominalnya. Besarnya harga ditentukan oleh tingkat bunga obligasi. Semakin besar bunganya, harga obligasi semakin tinggi dan sebaliknya, semakin kecil bunga obligasi, semakin rendah harganya. Ini merupakan penjualan obligasi. Jadi penjualan obligasi ini bisa sama dengan nilai nominal, bisa juga di atas nilai nominal atau di bawah nilai nominal. Nilai nominal obligasi yaitu nilai yang tercantum dalam setiap lembar obligasi. Nilai ini menunjukkan jumlah yang harus dilunasi perusahaan pada saat obligasi ini jatuh tempo. Nilai ini biasanya juga disebut dengan nilai pari atau face value. Perusahaan menerbitkan obligasi dengan menetapkan nilai nominalnya untuk setiap lembar obligasinya.
Obligasi yang dijual di atas nilai nominal, selisih antara harga jual dengan harga nominalnya dicatat dalam akun agio obligasi atau premium karena ada kelebihan. Maka ada agio obligasi. Sedangkan kebalikannya, apabila obligasi dijual di bawah nilai nominal, selisih antara harga nominal dengan harga jualnya dicatat ke dalam rekening disagio obligasi atau diskon. Jadi apabila ada kelebihan maka namanya agio obligasi atau premium, dan apabila ada kekurangan maka dinamakan disagio obligasi atau diskon. Itulah tadi pengenalan tentang utang obligasi. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.